Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita pasti sering ngobrol dengan teman, tanpa sadar kita tiba-tiba membicarakan keburukan orang lain. Niatnya kita cuman ngobrol santai, bercerita, tapi ternyata dengan kita membahas keburukan orang lain itu sudah termasuk ghibah. Teman-teman, ghibah ialah membicarakan seseorang tentang sesuatu yang benar. Tetapi jika orang itu mendengarnya, ia tidak akan suka. Meskipun apa yang kita katakan itu fakta, tetap disebut ghibah jika kita membuat orang tersebut malu, kita membuka aibnya, bahkan kita menyinggung perasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang dimana artinya, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Maka tentu kalian merasa jijik. Bayangkan, Allah menggambarkan ghibah seperti makan daging bangkai saudara sendiri. Keras? Ya, karena dosa ini sering dianggap sepele. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari irisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, ukuran kesempurnaan iman bukan cuma sholat atau puasa, tapi apakah ada orang lain yang tersakiti oleh lisan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada pula contoh dari ghibah yang sering terjadi mungkin di kita atau di orang lain. Contohnya seperti kita membahas kekurangan fisik orang lain, ngomongin rumah tangga orang, curhat tapi ikut membuka aib seorang, atau sekedar aku cuma cerita kok, tapi itu tetap ghibah. Ghibah ini bahkan lebih mudah karena media sosial. Misalnya di story Instagram, grup WhatsApp, komentar TikTok, bahkan live streaming pun, semua itu bisa jadi ladang tanpa kita sadari. Bagaimana cara berhenti dari ghibah? Teman-teman, yang pertama, diam ketika pembicaraan mulai menuju gosip. Yang kedua, ubah topik obrolan. Ingatkan teman dengan cara yang halus. Yang keempat, kalau ingin ceritalah tanpa menyebut nama atau aib seseorang. Dan yang terakhir, ketika muncul keinginan membicarakan sifat buruk orang, maka doakanlah dia. Itu jauh lebih bermanfaat. Sahabat muslim dan teman-teman sekalian, menjaga lisan itu memang tidak mudah. Tapi, setiap kali kita berhasil menahan diri untuk tidak menggibah, kita sedang menjaga kehormatan saudara kita dan menjaga kebersihan hati kita sendiri. Maka dari itu, mari mulai dari diri sendiri, jangan jadi penyebar aib, jadilah penyembunyi aib. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.